Dirinya bersikeras bahwa dia ingin melihat para idol fokus pada peningkatan keterampilan vokal sebagai penyanyi dibandingkan dengan menjalani operasi plastik. Namun sayang nih guys, baru-baru ini penggemar itu menemukan bahwa untuk lagu-lagu yang termasuk dalam album Like It Like It itu nggak bisa lagi ditemukan di Spotify. Hi everyone, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, bagaimanakah kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada dari teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Entah tidur karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat, don't give up. Well, Europun, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang update K-pop news. Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama. Dan di topik pertama kita bakal bahas tentang topik yang lagi rame banget diperbincangkan nih guys oleh netizen. Sebenarnya ini tuh bukan topik baru, tapi ini tuh udah lama banget. Tapi kembali lagi naik teman-teman topiknya dan juga ramai banget diperbincangkan oleh netizen. Hal itu adalah tentang bagaimana komentarnya Ryowook soal bagaimana idol K-pop yang dilarang lip sync di masa lampau. Lantas bagaimana informasi selengkapnya? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Di masa terlihat tahun 2014 di dunia K-pop, acara musik MBC yaitu Music Core mencoba melarang 100% pertunjukan lip sync dari grup idol. Park Hyun-suk yang merupakan kepala produser acara pada saat itu mengkritik penyanyi yang tidak menggunakan suaranya dan mengumumkan bahwa dia tidak akan memberikan tempat bagi mereka yang melakukan lip sync di acaranya. Kurang lebih seperti inilah bagaimana statement dari Park Hyun-suk. Mari kita baca. Saya tidak akan membiarkan penyanyi yang tidak menggunakan suaranya sama sekali naik ke panggung. Saya memahami bahwa penggandaan kadang-kadang diperlukan dan itu nggak masalah. By the way, yang dimaksudkan penggandaan adalah suara double ya, alias ada backtrack dan ada suara penyanyinya juga. Jadi kan agak double teman-teman. Nah itulah yang dimaksudkan dengan penggandaan. Lanjut kita baca lagi. Dan saya juga memahami bahwa pengiring langsung itu tidak selalu memungkinkan. Tapi saya berbicara tentang pertunjukan dengan 100% lagu yang direkam sebelumnya diputar sebagai latar belakang. Tidak mengeluarkan satu suara pun di atas panggung, itu berarti menipu penonton dan produser acara. Itu curang. Hal ini seharusnya nggak menjadi masalah bagi penyanyi yang bernyanyi di atas panggung. Dan dalam wawancara dengan Wonhwa Ilbo pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2014, produser Music Core yaitu Park Hyun-suk angkat bicara yang mengatakan mereka yang tidak bernyanyi secara live di panggung berarti tidak memiliki kualitas seorang penyanyi. Kami akan benar-benar memeriksa materi MR yang disediakan oleh agensi agar tidak ada penyanyi yang hanya membuka mulut tanpa mengeluarkan suara di atas panggung. Usut punya usut, dikarenakan aksi lip sync ini, para idol K-pop lebih fokus pada penampilan yang powerful bukannya bernyanyi live. Ada berbagai macam alasan yang menyebabkan para idol ini memilih aksi lip sync, sehingga sejatinya musik MR yang menjadi pendukung penampilan justru menjadi semacam AR bagi seorang penyanyi. Adapun alasan dibalik tindakan yang melarang idol K-pop melakukan lip sync ini adalah dikarenakan mereka ingin musik K-pop bisa sejajar dengan musik global yang berkualitas. Semakin tingginya pengaruh musik K-pop, maka standar untuk setiap idol juga harus meningkat. Dan jika publik mendukung keputusan MBC untuk meningkatkan kualitas musik K-pop, maka sepertinya program musik lainnya juga akan melakukan tindakan serupa. Karena bagi seorang penyanyi, tentunya mereka harusnya merasa nyaman untuk bernyanyi secara langsung. Well, kesimpulannya adalah Park Hyun-suk ini meminta agar para penyanyi yang naik ke atas panggung itu mengeluarkan suara mereka atau bernyanyi. Dia memahami tentang penggunaan backtrack atau kayak nggak masalah mengenai hal tersebut. Namun dirinya tidak menginginkan para penyanyi yang naik ke atas panggung mereka itu melakukan lip sync. Karena menurutnya itu merupakan sesuatu yang curang yang menipu para penonton dan juga produser acara. Begitu guys. Dan Yorobun, seperti yang diduga, komentar dari Park ini memicu reaksi panas. Meskipun sebagian netizen itu menyambut baik tentang bagaimana pendapat ataupun opini dari Park Hyun-suk. Nah di sini terdapat beberapa artis K-pop termasuk Ryowook Super Junior yang menyatakan bagaimana ketidakpuasan atas keputusan dari Park Hyun-suk. Ryowook lantas menggunakan platform media sosial Twitter dan secara terbuka menegur Park dikarenakan menyalahkan para idol atas musik asli, padahal acaranya sendiri tidak berinvestasi banyak dalam meningkatkan kualitas sistem suara, bahkan lebih buruk lagi. Ryowook lantas menuliskan, bagi penyanyi, kualitas sistem suara sama pentingnya dengan panggung yang mewah dan pencahayaan yang bagus. Jadi, meskipun saya setuju bahwa mengandalkan sinkronisasi bibir atau lip sync sepenuhnya merupakan masalah, hal ini juga merupakan kasus penyalahgunaan kekuasaan yang serius bagi penyanyi. Acara musik untuk memaksa penyanyi idol yang pastinya berpusat pada penampilan untuk bernyanyi secara langsung, sementara mereka itu tidak melakukan apapun untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri dengan sistem suara. Well, kesimpulannya adalah Ryowook itu cuma meminta agar mereka nih ataupun acara musik itu memperbaiki bagaimana sistem suaranya.
Jangan cuma minta idolnya doang, kamu harus nyanyi gini. Jangan cuma gitu. Tapi mereka juga harus memperbaiki tentang bagaimana sistem mereka, termasuk sistem suara. Karena sistem suara emang penting banget teman-teman. Kalau sound systemnya jelek, bukan berarti itu juga mempengaruhi ya bagaimana hasil suara yang akan kita dengarkan di siaran. Ya nggak sih guys? Dan Yorobun, ketika reaksi ini terus berlanjut, Park Hyun Suk mengklarifikasi bahwa dirinya tidak memantau idol yang melakukan sinkronisasi bibir. Dirinya bersikeras bahwa dia ingin melihat para idol fokus pada peningkatan keterampilan vokal sebagai penyanyi dibandingkan dengan menjalani operasi plastik, membentuk otot, atau hanya melatih gerakan tarian mereka. Dan pada akhirnya, di bulan berikutnya, Super Junior muncul di Music Core untuk mempromosikan Mamacita. Dan para member, khususnya Ryowook, menunjukkan kepada Park bahwa menyanyi live tidak pernah menjadi masalah bagi mereka. Penampilan khusus pada tanggal 13 Agustus 2014 ini tetap menjadi legenda di kalangan penggemar setia yang telah ada sejak generasi K-pop ini. Dan Yorobun, berikut adalah beberapa komentar dari netizen Korea atas hal yang satu ini. Mari kita lihat seperti apa reaksi mereka. Yang pertama ada yang komen, saya rasa ini perlu dijelaskan setiap kali video ini viral. Pertama, Music Core melarang grup idol yang tidak mau menyanyi secara langsung. Yang kedua, Ryowook tidak menyukai Music Core dan meminta mereka untuk memperbaiki sistem suaranya terlebih dahulu. Yang ketiga, MBC dan Super Junior tidak berhubungan baik sampai penampilan ini, di mana para member menggertakkan gigi dan menampilkan vokal live terhebat yang pernah ada. Next comment, bukankah ini penampilan yang muncul tepat setelah produser acara berkomentar bagaimana grup idol kurang memiliki kemampuan vokal dan Ryowook menjadi kecewa. Aku terus mendengarkan lagu ini berulang kali hanya untuk adlibsnya Ryowook. Ini adalah penampilan yang sangat berlegenda karena Ryowook dan juga semua anggota lainnya juga sebenarnya sangat pandai menyanyi. Seolah-olah mereka itu sedang marah pada something. Aku yakin kita bisa mendengar Ryowook meskipun dia tidak punya mikrofon. Apakah Ryowook kesal atau apa? Dia terdengar sangat tajam dalam pertunjukan ini. Seperti saya tahu dia secara umum bagus, tetapi dalam video khusus ini nadanya sangat tepat. Well, jadi seperti itulah bagaimana komentar-komentar dari netizen Korea. Dan kalau kalian sendiri gimana nih? Udah lihat belum bagaimana penampilan Super Junior di Music Core pada kala itu? Kalau udah, nanti langsung aja ya sampaikan bagaimana reaksi kalian di kolom komentar. Dan Yorobun, sekarang kita akan masuk ke informasi kedua, datangnya dari Secret Number, yang mana baru-baru ini penggemar itu menemukan bahwa lagu-lagu dari Secret Number yang berada di album Jepang mereka yakni Like It Like It itu telah hilang di Spotify. Waduh, kok bisa sampai hilang sih? Apa yang terjadi? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Sebelumnya, diketahui bahwa pada tanggal 5 Agustus 2022, Secret Number mengadakan perjanjian kontrak kerjasama eksklusif dengan perusahaan SP & Co Ltd untuk melakukan promosi dan distribusi di Jepang. Kemudian, barulah pada tanggal 3 Maret 2023, Secret Number merilis single debut Jepang mereka yang bertajuk Like It Like It secara digital. Diumumkan juga bahwa extended play berjudul sama yang berisikan 5 lagu akan dirilis pada tanggal 5 April 2023. Dan ketika wartawan meminta Secret Number untuk memberitahu mereka mengenai album Like It Like It serta arti dari masing-masing 5 lagu tersebut, member Secret Number dimulai dari Zoom menjelaskan seperti ini. Untuk memperkenalkan album, ini adalah album debut Jepang pertama untuk Secret Number. Ini berisi total 5 lagu. Itu juga dilengkapi dengan buku foto di mana Anda dapat melihat sisi baru dari Secret Number. Lea-chan akan memperkenalkan lagu rekaman satu per satu. Kemudian Lea menjelaskan nih, lagu debut Like It Like It ini merupakan lagu yang membandingkan perasaan menyukai seseorang dengan permainan kartu. Kamu membandingkan mempertaruhkan perasaanmu dengan poker. Oleh karena itulah, buku foto atau photobook juga didasarkan pada kartu remi. Jadi harap diperhatikan. Sementara itu, diketahui juga bahwa lagu debut Jepang Like It Like It adalah salah satu karakteristik dari Secret Number yang mengadopsi konsep girl crush yang tetap memadukan teknik penyanyi, koreografi, gerak tubuh, dan ekspresi yang santai dan juga unik. Ryo Hanai dan Tomoki Kyuchi merupakan komposer lagu-lagu Secret Number yang berpartisipasi dalam membuat lirik versi bahasa Jepang di album tersebut. Namun saya nih guys, baru-baru ini penggemar itu menemukan bahwa untuk lagu-lagu yang termasuk dalam album Like It Like It itu nggak bisa lagi ditemukan di Spotify. Dan Yorobun, sampai video ini dibuat, belum ada penjelasan dari agensi, baik itu dari Fine Entertainment ataupun dari SP & Co-nya. Kita juga nggak tahu ya guys, apakah memang ada permasalahan dengan manajemen mereka di Jepang ataupun nggak. Atau apakah kontrak mereka dengan manajemen Jepang itu udah berakhir atau nggak. Belum tahu sampai sekarang. Karena berkaca dari kasus-kasus sebelumnya, for example, adalah tentang bagaimana penampilan Blackpink di
Tokped kalau nggak salah. Penampilan Blackpink di Tokped itu kayak udah nggak ada teman-teman, atau udah di take down dikarenakan masa kontraknya sudah habis, makanya nggak ada lagi penampilan tersebut. Nah untuk Secret Number ini aku juga nggak tahu apakah sama kasusnya kayak itu, apakah kontraknya emang udah habis atau bagaimana nih, I don't know juga teman-teman. Intinya adalah sampai sekarang belum ada penjelasan resmi dari pihak agensi, baik itu SPNCO maupun Fine Entertainment. Dan coba kita lihat ya guys, seperti apa komentar-komentar dari netizen melihat bagaimana permasalahan yang satu ini. Komentar pertama yang bilang kayak gini, banyak banget cobanya SN, kuat-kuat kalian, Loki juga. Semoga ada solusinya ya, masa sih sampai nggak bisa diputar, huhuhuhu. Iya, padahal tadi masih ada loh di lagu yang disukai, terus aku putar, tiba-tiba hilang. Cobanya Senom banyak banget ya. Sad banget, mana lagunya enak banget lagi. Please, harus segera diurus sih, Mababe jangan kelamaan. Asaga, mana lagu debut. Odyssey kesukaanku nih, sedih banget. Please add Fine Entertainment _music. Lo harus benahi semuanya, jangan gini terus dong. Apa yang terjadi Vine? Add Secret Number segera atasi masalah ini dengan cepat. Dan Yorobun, kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya tentang hal yang satu ini? Nanti langsung aja ya, sampaikan di kolom komentar. By the way, kalau kita berbicara mengenai bagaimana permasalahan dengan manajemen yang ada di Jepang ini, sebenarnya ini tuh bukan masalah satu-satunya guys. Sebelumnya juga terdapat sebuah masalah yang juga membuat para penggemar itu menjadi kecewa, yaitu tentang bagaimana penampilan Secret Number yang di Jemo Sonic yang pada kala itu dibatalkan. Dan pada kala itu, pihak SPNCO mengatakan bahwa untuk segala persiapan penampilan di panggung termasuk setlist itu telah selesai dan yang tersisa hanyalah tampil di atas panggung. Namun dikarenakan berbagai keadaan di kantor manajemen Jepang, Secret Number akhirnya tidak bisa tampil di GMO Sonic. I don't know ya teman-teman, kenapa masalah-masalah seperti ini terus bermunculan, terutama dengan agensi yang ada di Jepang. Aku nggak tahu apa sih yang sebenarnya terjadi. Apakah ini menandakan bagaimana kontrak dari Secret Number sama SPNCO akan segera berakhir atau bagaimana nih? Terlebih kalau kalian lihat bagaimana akun Instagram dari para member Secret Number itu hanya Minji loh teman-teman yang nge-follow akun Secret Number Jepang. Sedangkan untuk keempat member Secret Number yang udah punya IG ini itu nggak nge-follow akun Secret Number Jepang. I don't know what happened in here. Tapi kita doakan yang terbaik saja ya. Semoga ada jalan keluar untuk segalanya. Semoga untuk lagu-lagu yang ada di album Like It ini itu dapat kembali ada di Spotify dan juga bisa kita dengarkan. Amin. Well Yorobun, cukup sekian ya untuk hari ini. I'm Sulky pamit dan aku juga mohon maaf nih jika ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan seandainya jika ada informasi yang salah ataupun kurang tepat, mohon koreksi ya guys di kolom komentar. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas Yorobun. Goodbye.